Ma, minta maaf ya ma. Mohon maaf lahir batin ma. Maafin kalau ada salah yang disengaja atau gak disengaja ya ma. Ma, Apa? minta maaf ya. Mana buruan ke ayah dulu. Iya, ini mau minta maaf Pak. Mama, Kenapa deh? mohon maaf lahir batin. Karena Velocity udah punah, bisa gak sih kita balik ke satu era lagu ini? Sekarang sudah jadi baru organize. Bahwa dia sudah tidak terbuat. Tarik ses semongko. Jujur saya bilang kalau saya yang gatal-gatal saja yang mati gila saja. Temen paling gak asik adalah temen yang kalau bales WA gua itu dry text. Ngerti gak maksud gua? Gua ngechat dia nih, ngetik panjang, excited dan butuh jawaban dari dia. Tapi dia tuh jawabnya cuman kayak oh, iye, haha, siap. Bahkan kadang balesnya cuman stiker, lebih parah lagi cuman emot. Padahal orangnya asik loh, cuman di WA aja kayak anak setan. Kalau teman-teman gue kebelet di sekolah, kebelet pipis, pasti mereka ke WC dong. Tapi kalau gue yang kebelet, gue lebih milih nahan. Gue nggak bisa di WC sekolah. Gue gak kuat, kayak ada sesuatu yang mengancam gue anjir. Gue bakal nahan sampai pulang sekolah. Terus di rumah, orang-orang yang bisa buang air besar di sekolah pahlawan anjir. Mereka AI. Good morning. Selamat pagi, Miss. English. Ya Allah, good morning, Miss. Thank you. Miss, saya izin ke kelas 11 sebentar ya, nemuin temen. Do you speak English? Oh iya, I can. Good. Miss, saya izin ke kamar mandi ya. English? Oh, I wanna go to toilet. Go ahead. Miss, saya ingin bertanya. Speak English. Iya, sabar, anjing. Yes. Rasya, bentuk muka lu kayak monyet. Anjing lu, gusi lu aja hitam. Kentut lu bau. Hidung lu peot. Mata lu gede kayak boneka blind box. Kalau bangun tidur aja rambut lu kayak kuntil anak. Gua kan AI. Nyadar ngaca. Apaan? Hidung lu gede banget anjir kayak orang perindapan. Dia apaan sih? So asik, bacot. Lah, baper. Ya, bocah marah, nggak asik lu. Lu gak jelas apa anda, bobo fisik. Ya udah, maaf. Dulu cewek-cewek kalau bikin TikTok tuh kayak gini, Velocity aja gitu, nyantai, gemes. Tapi tahu nggak? Sekarang mereka kalau bikin TikTok tuh kayak gini. Takut banget anjing, ngapain? Setiap gue scroll TikTok sekarang ada aja yang kayak gitu. Ada apa sih dengan ini? Ada apa sih, takut tumpah? Sok mantep banget, dalam hatinya keren kali begitu ya. Putri, kata Andini lu cantik. Lah, kok gua? Kata lu tadi gitu, lu yang bilang kan. Lu orangnya emang pendiam ya? Iya. Diem-diem cepirit. Bercanda banget. Oh, lu suka gambar ya? Kata Bima gambar lu bagus. Kapan gue bilang gitu? Tadi lu bilang gitu kan? Putri cantik tau. Oh iya, cantik banget ya. dia. Apaan sih? Iya, Parah banget. Parah. Bestie gue ini, Putri kita kan bestie ya. Velocity udah punah. Sumpah udah gak ada lagi orang yang bikin Velocity. Biasanya nih gue lagi scroll bentar, ada yang begini, ada yang begini. Udah gak ada. Sekarang TikTok tuh lebih kayak dance Brazilan gini-gini loh, tahu kan? Kan kalaupun lu bikin Velocity udah gak semulus dulu. Lu coba deh edit langsung dari TikTok kayak patah-patah, udah gak smooth, ngerti gak? Ternyata Velocity cuma sampai 2026. Dadah Velocity. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you. Lu pernah gak sih ngode minta hadiah pas ulang tahun, beneran dikasih? Gimana? Jadi gini, kemarin gue komen di Oki Jelly Candy buat minta dikirimin karena gue penasaran banget. Ternyata beneran dikirimin. Makasih ya Oki Jelly Candy. Tapi kan gue seleb. Ini gila banget loh, soalnya gue pengen banget ini dari kemarin. Jadi ini Oki Jelly Candy. Kita buka ya, semoga isinya lontong sayur. Gue lapar. Coba buka ya. 3, 2. Wow, sumpah lucu banget. Gue kalau lihat slime kayak gini bawaannya pengen mandi. Dan ini loh permen-permen yang gue pengen yang di TikTok yang viral. Blackcurrant. Ipau, semoga lu nonton video ini. Lu kesel banget pasti denger ini. Kenyal. Strawberry, sangat kenyal. Kayak candu gitu. Mangga, jelly di luar tapi juicy di dalam gitu lah. Setelah gue baca ya, ini terbuat dari sari buah asli. Ada vitamin C-nya juga. Plus udah non gelatin. Gue tuh pasti suka cemilan begini, nambah mood gitu. Apa liat-liat gue? Demen lu ya sama gue ya? Buat yang udah tahu Oki Jelly Candy, sebenarnya ini tuh udah rilis dari 2025, tapi di Jawa Timur doang. Dan sekarang Oki Jelly Candy bisa ditemuin di warung-warung terdekat ataupun toko online favorit kalian. Bentar dah. Ada barcode buat ikutan JJ Challenge. Sebelum gue ikutan JJ, gue makan dulu. Oke, gue berubah dulu ya. Di amor, di jadiin. Oki Jelly Candy. Jelly di luar, Oki Jelly Candy. Ini 3 hal yang bisa bikin bad
mood gue hilang. Walau gue sering bikin orang ketawa, tapi gue juga manusia. Gue tuh suka tiba-tiba nol energi gitu. Definisi mood booster little boys. Gue tuh Sofia, gue tuh Rainbow Ruby. Yang sebelumnya muka gue kayak gini, bisa jadi kayak gini. Pertama, kalau gue bad mood gara-gara sekolah atau karena temen-temen gue tuh berarti harus makan. Gue tuh suka emosian, tapi bukan gara-gara orang lain, gara-gara gue ternyata lagi lapar. Ada yang sama nggak ya? Yang kedua, kalau gue lagi bad mood, gue harus ngemil yang dingin-dingin kayak es krim gitu. Kayak ini nih, es krim Paddle Pop. Bikin kepala dingin, adem, nambah mood juga. Ini dua varian yang favorit gue banget. Kalau otak gue lagi panas-panasnya nih, gue pasti beli ini. Ini es krim Paddle Pop Rainbow. Dan ini ada kandungan susunya loh, enak banget. Dan kalau yang ini New Paddle Pop Milky Magic. Nah, kalian belum pernah lihat kan? Ini varian baru dan rasa susu Hokkaido ini mengandung kalsium setara 1 gelas susu. Ini cara seru nyemilin susu. Dan yang terakhir, kalau gue lagi bad mood, gue harus menjauh dari orang-orang. Kalau gue lagi bad mood sama sesuatu, gue bisa kayak di rumah, di kamar berjam-jam dari pagi sampai sore, beneran. Scroll TikTok, rebahan sambil nyemilin es krim Paddle Pop. Dan nanti juga bad mood gue hilang, gue orangnya nggak ribet kok. Udah deh, kalau kalian lagi bad mood, buruan cobain es krim Paddle Pop Milky Magic. Aku sampai beli banyak gara-gara aku tuh cowok-cowok bad mood gitu. Iya. Ini 3 rasa minuman yang paling gua suka. Yang pertama, rasa matcha. Sumpah sekarang ini jadi salah satu favorit gua banget. Dulu gua tim yang bilang matcha tuh rasa rumput, tapi sekarang udah nggak ya. Apalagi yang creamy gini, bener-bener enak banget, lembut, nggak pahit, dan nagih parah sih. Dan kebetulan gua nemu ini Cimory Eat Milk Matcha. Ini rasa matcha banget tapi creamy parah. Nggak bikin enak tapi juga nggak hambar. Ini beneran masuk ke list minuman favorit gua anjir. Dan tahu nggak, Cimory Eat Milk Matcha ini bisa dihack juga loh. Biasanya aku campur sama kopi kaleng kayak gini dan hasilnya enak banget. Pertama, siapin kopi kalengnya, tumblernya, terus masukin deh. Dan yang kedua, langsung aja campurin Cimory Eat Milk Matchanya ke dalam tumbler. Dan yang terakhir, campurin es batu biar dingin, seger. Karena Depok tuh lagi panas banget, hujan mulu ah. Dan ini enak banget, kopi ketemu matcha, beneran lo harus cobain. Bikin buruan nggak? Yang kedua, rasa coklat. Gue tuh pencinta coklat banget dari dulu. Mau dingin, panas, cair, beku, apapun itu gue pasti suka. Dan yang terakhir, rasa buah-buahan. Lu tau gak sih es cekek yang di kantin sekolah yang sedotannya suka lu gigitin itu? Nah, itu gue pasti beli setiap hari gitu. Gue coba es cekek rasa buah-buahan yang beda-beda setiap hari. Leci, mangga, sirsa, kecuali rasa durian ya. Oke deh, dadah. Rating kue lebaran yang gue suka. Pertama, nastar. Aduh, maaf banget, gak enak. Iya, kayak enak seret. Tapi waktu kecil gue suka, sekarang gak suka. Maaf ya nastar, kamu terlalu oren untuk aku yang biru. Kedua, Siti Badriah. Pedesnya emang candu, tapi gue biasa aja. Nomor 5, kacang telur. Aku punya telur 2, tapi aku gak pernah makan yang ini. Nomor 7 ya, coklat kacang. Ini enak, ini enak, ini enak. Aduh, kue sus enak, tapi seret juga hampir kayak nastar. Jadi aku taruh nomor 6 aja deh, gimana? Tapi sumpah lebaran kali ini gue excited banget, soalnya gue pengen dapet THR. Lebaran kali ini kayak bakal seru gitu. Kue kan setengah ini pasti ada pas lebaran, tapi maaf banget gue gak pick me, tapi gue gak doyan anjir. Kenapa ya? Manisnya aneh, seret, terus kayak full banget, ngerti gak? Manisnya gak enak gitu, sumpah, maaf ya. Lebaran kali ini gue sepi sih, karena nenek gue udah jadi jagung, nenek gue dikubur, gimana dong? Gimana ya? Nomor 3 ya. Ini enak sebenarnya, tapi gue sering banget nemu yang kayak lembek gitu, kenapa ya? Pernah nggak kayak dia tuh nggak keras? Tapi enak, gue suka, ini gue suka. Kuping gak? Mana nih? 3 orang paling baik menurut gue di Upin Ipin. Pertama, kayaknya lu juga setuju deh, Tok Dalang. Dulu gue kira Tok Dalang itu suaminya Opa, jadi ya wajar dong dia sayang sama cucunya. Ternyata dia orang lain anjir. Ngerti gak? Tua bangka itu bisa ngasih kasih sayang ke Upin Ipin, padahal dia aja bukan orang tuanya. Kayak baik banget, diajak jalan-jalan, diajarin ini itu. Jadi Tok Dalang tuh bener-bener kayak nganggep Upin Ipin tuh kayak anaknya dia. Yang kedua, ini temennya Upin Ipin yang paling baik menurut gue, Mail. Mail tuh emang kelihatan cuek, kelihatan gak peduli, tapi sebenarnya dia baik banget anjir. Dia tuh suka ngasih ayam gratis ke Upin Ipin. Dan waktu Ipin kakinya sakit, dia yang minjemin tongkatnya itu. Dia tuh teman Upin Ipin yang paling baik anjir, cuman kita nggak sadar aja. Dan yang terakhir, ini orang suka dianggap jahat gitu loh, Kak Ros. Banyak orang ngelihat Kak Ros cuma sisi galaknya doang, tapi coba dipikir-pikir deh, dia tuh kakak anjir, bukan orang tua, tapi dia ngurus semuanya. Dia kerja, dia kuliah juga, dia beres-beres juga, capek tahu gak sih jadi Kak Ros. Dan kadang si botak permanen tuh nguji mental juga. Kasian gitu Kak Ros, ngerti gak sih? Padahal dia baik banget anjir, dia tulus. Dadah.